Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan proyek aplikasi perpustakaan. Berikut nama dari anggota kelompok satu. Yang pertama ada Rifki Ardian, yang kedua ada Calvin Ramadan, ketiga ada Keisha Razana, dan keempat ada Kurnia Mauli Pramesti. Saya sendiri bernama Muhammad Arya Sadam. Silakan dilanjut oleh teman saya, Keisha Rajana, dan seterusnya. Ya, di sini ada halaman login. Yang pertama itu ada username, yang kedua ada password. Yang pertama kita harus input username-nya. Misalkan contohnya adalah A dan passwordnya adalah A. Lalu login. Jika berhasil, maka akan menuju tampilan menu. Di sini yang pertama ada input data buku. Yang kedua ada input data siswa. Yang ketiga ada tambah admin. Yang keempat ada peminjaman buku. Yang kelima ada pengembalian buku, yang keenam ada laporan, dan yang terakhir ada tombol logout. Yang pertama kita input data buku dulu. Lalu saya di sini selaku Rifki Ardian akan menjelaskan pada halaman data buku. Di sini ada beberapa opsi yang inputan seperti kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan kategori yang memiliki opsi juga. Lalu ada stok buku dan harga dari buku itu. Jadi yang pertama di sini ada kode buku seperti kodenya 2000. Lalu judul bukunya seperti Perang Dunia Ketiga. Lalu di sini juga ada pengarang diisi dengan nama pengarang mungkin dengan nama saya sendiri Rifki. Lalu penerbitnya apa aja? Ijat. Dan di sini ada tahun terbit mungkin 2022 dan kategorinya sejarah sudah benar. Lalu stok buku boleh diisi dan harganya boleh juga diisi. Lalu setelah itu ada beberapa opsi tombol juga seperti simpan untuk menyimpan data dan edit untuk mengubah data tersebut. Lalu hapus untuk mendelete opsi data tersebut dan bersih adalah untuk membersihkan data isian inputan tersebut. Lalu setelah diinput, di sini ada button cetak untuk mencetak dari data tersebut. Dan di sini adalah tampilan dari data-data buku yang sudah dicetak. Lalu di sini ada halaman data siswa, ada beberapa opsi inputan juga seperti NISN, nama, kelas, dan alamat. Untuk NISN-nya tolong boleh diisi. Untuk alamatnya mungkin boleh CDC Depok. Lalu setelahnya ada beberapa opsi button juga seperti simpan, edit, hapus, bersih, cetak kembali yang sama seperti tadi. Lalu di sini kita akan menyimpan data siswa tersebut. Setelah berhasil disimpan, data akan menampilkan di tabel ada di bawah tersebut. Lalu bisa dicetak untuk menghasilkan tampilan. Tapi di sini ada cetak laporan, diisi dulu NISN-nya. Dan setelah diisi bisa kembali dicetak.
dan akan menghasilkan tampilan kartu perpustakaan Unindra yang diisi seperti inputan tadi, NSC, nama siswa, kelas, dan alamat. Dan setelah itu akan dijelaskan kepada teman saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk form tambah admin. Di sini ada ID petugas, nama, username, dan password. ID-nya itu bisa diisi 5143. Nah, di sini bisa langsung disimpan agar masuk ke database. Nah, fungsi-fungsi tombolnya itu masih sama kayak sebelumnya, seperti edit untuk mengedit data-datanya, hapus untuk menghapus datanya, dan bersih untuk menghapus inputan yang ada di form. Terus kita akan lanjut ke peminjaman. Nah, bisa dilihat di sini peminjaman itu ada dua bagian, dibagi jadi data siswa sama data buku. Di data siswa, yang diisi hanya ID pinjam. Nah, NSN dan nama juga kelas bisa langsung keisi dengan mengklik tabel yang ada di bawah. Kemudian lanjut ke data buku, juga bisa langsung diisi dengan mengklik tabel yang berisi nama-nama buku yang ada di sana. Pinjam dan tanggal kembali itu sudah otomatis, jadi yang perlu diisi itu cuma jumlah. Kemudian ditambah untuk memasukkan ke data peminjaman. Nah, setelah sudah masuk ke tabel peminjaman, kemudian pencet simpan agar masuk ke database. Langsung nih. Oh, iya, oke. Nggak perlu dijelasin nih. Dan kedengeran apa? Jelas. Kemudian lanjut ke form peminjaman buku. Nah, di sini ada dua bagian, ada data siswa sama data buku. Nah, di data siswa ini udah ada tabel data siswanya, jadi hanya perlu diklik di nama siswa yang ingin meminjamkan buku. Kemudian juga cuma perlu mengisi ID pinjamnya saja. Kemudian beralih ke part satunya lagi, ada tabel untuk buku-buku yang ada. Diklik dan akan langsung muncul di sana. Di sini cuma akan mengisi jumlah peminjaman bukunya. Kemudian tambah untuk memasukkan ke data buku yang akan dipinjam. Kemudian pencet simpan untuk memasukkan buku yang peminjaman ke database. Di sini saya sebagai Kelvin agak menjelaskan untuk menu di pengembalian buku. Di pengembalian buku ini ada dua, ada untuk yang data siswa dan pada pinjaman. Dan sini kita memasukin data siswanya dulu. Terus di sini kita akan mencari untuk memunculkan tadi buku yang habis dipinjam. Terus kita klik. Dan di sini kita input
ID kembalinya. Dan untuk opsi dendanya, di sini ada dua. Ada opsi denda yang menghilangkan buku dan telat. Dan nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang denda yang kosong dulu. Nah, di sini kita akan mengklik simpan, otomatis saat peminjaman dihapus, dan jumlah buku yang ada di sini, yang ini stoknya akan kembali ke semula lagi. Di sini saya akan menjelaskan untuk opsi yang denda untuk yang menghilangkan buku. Ini untuk menghilangkan buku dan kita akan masuk ke menu Promban. Nah, untuk memprom ini kita cuma suruh mengisi ID dendanya, jumlah buku yang dipinjam yang kembali misalnya kosong, dan yang hilang ada satu. Dan di sini kita untuk jumlah dendanya, contohnya kalau yang hilang satu dendanya sesuai dengan harga bukunya aja dah, 100.000. Di sini saya akan menyimpan, data berhasil disimpan. Dan untuk button cetak, di sini saya menggunakan para parameter ID, dan di sini untuk masukkan ID yang tadi kita bikin, contohnya 123, terus kita mencetak. Jadi ini contoh reportnya nih. Terus kembali. Dan sekarang kita mencoba untuk denda yang telat. Dan ini untuk tampilan form bagian denda yang telat. Di sini kita masukin ID-nya lagi. Tapi untuk ID pinjamnya boleh disamain juga sih. 123. Jenis dendanya di sini kita pilih yang telat. Contohnya ini telatnya 12 hari, jumlah dendanya langsung otomatis 60.000. Terus kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Dan untuk button cetaknya saya juga menggunakan parameter ID. Dan ini untuk contoh form yang denda telatnya. Dan kita kembali. Nah, selanjutnya saya akan dijelaskan dengan teman saya Sadam untuk menu prompt laporan. Oke, baik. Di form laporan ini terdapat dua inputan, awal dan tanggal lahir. Laporan ini juga bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Silakan dimasukkan tanggal contohnya. Ya, di sini dicontohkan laporannya per bulan. Silakan diklik, ada button cetak, di mana akan menampilkan laporan peminjaman per 1 bulan.
ada 4 buku yang ada total 4 buku yang dipinjam selama 1 bulan dari 1 Juni hingga 9 Juli. Ya, silakan di dan satu lagi yaitu kembali, dimana untuk logout cukup. Sekian dari kelompok 1 proyek aplikasi perpustakaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.